Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau ada satu tempat yang kayak punya jiwa gitu? Hari ini, nih, kita bakal coba telusuri cerita salah satu tempat yang persis kayak gitu. Kabupaten Kuningan. Sebuah tanah yang kisahnya ya nggak bisa lepas dari bayang-bayang gagahnya Gunung Ciremai yang ada persis di atasnya. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin sebuah tempat itu terasa sakral? Apa cuma karena pemandangannya bagus aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam? Kayak sejarahnya, kepercayaannya, cerita-cerita yang terpendam di tanahnya gitu. Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi panduan kita selama kita ngebahas sejarah Kuningan. Oke, buat nemuin jawabannya, kita mulai dari sini dulu. Tanah sakral di kaki Ciremai. Kita intip dulu, gimana sih Kuningan hari ini? Sebuah tempat di mana udara sejuk pegunungan tuh rasanya nyampur banget sama suasana spiritual dan budaya yang kental. Coba deh kita perhatikan, semua ini nyambungnya kemana? Ke gunung. Udaranya yang sejuk, ya dari Ciremai. Tanah yang subur, itu berkat material vulkanik dari gunung yang sama. Bahkan identitas religius dan budayanya itu berakar dari kepercayaan kuno yang menganggap gunung ini sakral. Jadi ini bukan kebetulan loh, ini bukti nyata gimana geografi bisa ngebentuk takdir sebuah tempat. Tapi biar benar-benar ngerti, kita harus putar waktu mundur nih, jauh sebelum ada kota dan jalanan modern kayak sekarang. Kita masuk ke era kerajaan-kerajaan kuno. Yuk kita lihat gimana fondasi identitas Kuningan ini pertama kali dibangun. Kalau kita lihat jejak sejarahnya, peran Kuningan tuh selalu strategis loh. Waktu zaman Tarumanegara, tanahnya yang subur, bikin dia jadi lumbung pangan yang penting banget. Terus pas di bawah kerajaan Pajajaran, lokasinya yang tinggi itu jadi kayak benteng pertahanan alami di sisi timur. Coba bayangin, Kuningan itu ibarat gerbang yang ngawasin jalur penting antara ibu kota di pedalaman sama pelabuhan-pelabuhan di pesisir. Peran kayak gini udah ngebentuk karakter wilayah ini dari dulu banget. Tapi peran strategisnya itu bukan cuma soal militer atau ekonomi loh. Jauh sebelum itu semua, daerah ini udah jadi semacam benteng spiritual. Nah, dalam kepercayaan Sunda kuno, gunung kayak Ciremai ini dianggap pusat dunia, gunung suci, tempat arwah leluhur tinggal, dan tempat keseimbangan alam dijaga. Kepercayaan inilah yang jadi, bisa dibilang, denyut jantung spiritualnya Kuningan, sebuah warisan yang terus hidup sampai sekarang. Nah, pas Pajajaran runtuh di tahun 1579, ini jadi titik balik. Gerbang kebuka buat dua kekuatan besar yang bakal ngerombak total nasib Kuningan. Kekuatan keyakinan dari Islam, dan di sisi lain kekuatan senjata dari kolonialisme Eropa. Ini benar-benar dua arus yang saling bertolak belakang. Coba lihat, dari pesisir, Islam masuk dengan damai, bisa nyatu sama tradisi lokal, malah bikin budayanya makin kaya. Tapi, dari laut juga datang kapal-kapal Belanda. Mereka bawa apa? Sistem tanam paksa, kerja rodi, sama pajak yang benar-benar mencekik. Jadi satu kekuatan ngebangun jiwa, sementara yang satunya lagi justru ngerampas hasil bumi dan meras keringat rakyat. Dan puncaknya, ya, di abad ke-18 dan 19. Ini masa-masa yang paling kelam. Coba bayangin deh ironisnya. Orang-orang Kuningan dipaksa nanam kopi kualitas super buat dikirim ke Eropa, tapi mereka sendiri kelaparan di atas tanah mereka yang sebenarnya subur banget. Kemakmurannya diekspor, yang ditinggalin buat mereka cuma kemiskinan. Tapi, ya namanya penindasan, itu pasti bakal melahirkan perlawanan. Dari penderitaan yang udah berabad-abad, akhirnya lahir kesadaran baru. Masuk awal abad ke-20, Kuningan udah nggak lagi pasah. Semangat buat merdeka mulai nyala. Dan lagi-lagi, Gunung Ciremai jadi pusat ceritanya. Gunung yang tadinya dianggap gunung suci, sekarang berubah fungsi jadi benteng fisik. Selama perang kemerdekaan, lerengnya yang curam sama hutannya yang lebat itu jadi tempat persembunyian yang sempurna, sekaligus jalur gerilya yang mematikan buat para pejuang. Geografi yang sakral berubah jadi medan pertempuran. Nah, setelah ngelewatin era kerajaan, kolonialisme, sampai perjuangan kemerdekaan, kita balik lagi ke masa kini. Terus, gimana semua jejak sejarah itu, yang spiritual, yang penuh darah, kelihatan di wajah Kuningan hari ini? Di sini nih, benang merahnya kelihatan jelas banget. Ekonominya, yang basisnya pertanian, itu kan warisan perannya sebagai lumbung pangan dari zaman Tarumanegara. Identitas budayanya, itu perpaduan cantik antara kepercayaan Sunda kuno sama ajaran Islam. Terus sumber daya alamnya, terutama mata air yang melimpah, itu jelas berkah dari Gunung Ciremai. Jadi, masa lalu itu nggak hilang. Dia tetap hidup, jadi bagian dari denyut nadi Kuningan yang modern. Jadi,
Inilah jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi. Kuningan itu bukan cuma sekedar nama di peta, dia adalah tanah spiritual Sunda yang hidup. Semacam mozaik gitu, tempat di mana jejak kerajaan kuno, kekuatan alam dari Ciremai, dan keyakinan masyarakatnya, semuanya nyampur jadi satu, membentuk identitas yang unik dan gak ada duanya. Kisah Kuningan ini ngajarin kita satu hal penting. Setiap tempat itu punya cerita. Dan ini bikin kita jadi mikir ya, kalau aja tanah yang kita injak setiap hari ini bisa ngomong, kira-kira cerita apa lagi ya yang masih tersembunyi, yang nunggu buat didengerin? Terima kasih sudah menyimak.